ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Al-ayah. Apa kabar Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang kurang sehat mudah-mudahan disehatkan dan dibugarkan. Dan kalau ada yang kita sudah diambil ruhnya dan dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan syafaat dari junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita bersama mereka bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, di awal tahun ini tanggal berapa ini Pak? Tanggal 5 Agustus. 5 Agustus. Kalau Muharram udah habis belum? Muharramnya masih, baru tanggal 17. Ya. Nah, sekarang masih tanggal pertengahan ya, hampir-hampir masuk ke 11 ya. Jadi Bapak Ibu, hijrah ini ya, perlu kita sedikit saya singgung bahwa memang kata Nabi hijrah itu sudah tidak ada. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi. Maksudnya dari tempat satu ke tempat yang lain dalam kondisi seperti Rasulullah diusir oleh kaumnya. Walakin, tapi kata Nabi, walakin akan tetapi niyatun wa jihadun, niat, keinginan dan perjuangan, seperti itu. Nah, maka tahun baru Hijriah dan apalagi menjelang Agustusan ini, 17 Agustus ini kita manfaatkan untuk memotivasi diri kita, memberikan spirit baru bahwa diri kita ini harus lebih baik daripada tahun 1444. 1445 ini harus lebih baik lagi. Begitu. Harus lebih banyak lagi amal soleh kita. Karena kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman, yang hijrah, berjuang dengan harta dan nyawanya di jalan Allah, mereka saling menolong, saling membantu, saling melindungi. Mereka itu satu dengan yang lainnya adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ayat di bawahnya lagi terkait dengan kekafiran. Orang yang kafir itu kalau kita tidak halang-halangi kekafirannya, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka satu dengan yang lain adalah bersatu dan berpadu untuk menghalangi umat Islam, untuk menghalangi ajaran Islam ini dengan cara mereka. Ayat bawahnya lagi, subhanallah, orang yang beriman, hijrah, berjuang di jalan Allah, saling menolong, saling melindungi, mereka itu orang yang beriman sebenarnya. Nah, ini semuanya harus pakai perjuangan. Kata Allah dalam surat Al-Hajj, ayat terakhir 2 dan 1 terakhir, orang yang disuruh oleh Allah untuk selalu berjuang adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadah kepada Allah, begitu, pada Tuhan kalian, dan berbuat baiklah agar kalian jadi pemenang. Menang bukan kata-kata menang dalam kata kita. Menang itu bisa jadi menang di dunia dengan hidup mulia, atau menang dengan mati syahid masuk surga. Itu ya. Ihdal husnayain. Apa ihdal husnayain dalam surat Taubah? Yaitu hidup mulia, ya, hayatun ya, karimatun ya, wal mautu asyahid, mati syahid. Hidup mulia, mati syahid. Itu dalam namanya kebaikan. Jadi berbuat baik untuk mendapatkan hidup mulia, berbuat baik untuk menjadikan merdeka yang mulia, bukan merdeka seperti kita
minta utangnya banyak, gitu kan, begitu. Makanya kita harus ingat, tapi semuanya itu kata Allah adalah tanda-tanda orang beriman yang mendapatkan kemenangan. Gak bisa dilakukan kecuali wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguh di jalan Allah itu dengan kesungguhan yang betul, begitu. Nah ini harus kita lakukan. Sekarang kita sungguh-sungguh, dan tidak semua itu kita pahami kecuali dengan belajar. Ada sebuah ungkapan bahwa untuk mendapatkan ilmu, ada sebuah ungkapan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah kalian dari nasab-nasab kalian. Guru kita misalnya dari orang tua kita, dari paman bibi kita, mbah kita yang punya ilmu, kita belajar dari mbah-mbah kita. Nah, kalau di Jawa Tengah ada Mbah Bisri, Mbah Mustafa Bisri, ya kan? Di kampung saya ada namanya Kiai Makrus dan sebagainya. Itu semuanya harus kita ikuti dari nenek moyang kita yang mengajarkan kebaikan, begitu. Jadi belajarlah dari para pemilik ilmu, dari nasab yang kita miliki, begitu. Supaya apa, Bapak? Disebutkan di sini fa inna silatar rahimah mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansyatun fil athari. Sesungguhnya belajar dengan para guru yang memiliki nasab dari kita, dengan kita, itu menyambung tali silaturahmi. Nah, tali silaturahmi itu, Bapak, ya, tali silaturahmi itu menjadikan kita mendapatkan satu, membawa cinta dalam kekerabatan dan kekeluargaan. Kalau kita nasab kita jauh misalnya, tapi kita punya keluarga se-GTK, itu membawa cinta keluarga GTK, memperbanyak harta dan memperpanjang usia. Maka sekarang kita ngaji dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dan dari kerabat-kerabat kita. Supaya apa? Itulah tanda cinta. Begitu. Nah, yang pertama, bab tentang fikih kita adalah yang terakhir yang kita bacakan adalah tentang masalah mengusap apa? Sepatu atau kaos kaki yang terakhir. Betul nggak? Masih ingat Bapak? Ada catatan nggak? Saya bawa catatan nih, bude Pak. Saya catatin di sini ya. Begitu. Saya nyatetin. Jadi kalau saya sebelum belajar ngaji itu belajar. Sebelum ngaji saya belajar dulu. Kemudian setelah belajar sini belajar. Saya pulangnya ngaji lagi. Benar nggak saya ngaji tadi? Begitu. Begitu. Mau belajar lagi? Buka lagi. Saya catatin di sini. Nah, begitu. Jadi jangan kapok-kapok untuk menulis, kan? Gitu. Walaupun saya nggak tulis dalam bentuk buku, ya kan? Tapi buku khusus untuk saya sendiri. Oh, gitu. Bukunya gede lagi, kan? Setiap pengajian ada bukunya, gitu kan? Ada bukunya. Bapak rahimahullah, bab berikutnya adalah salatu faqidi at-tahuraini. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas tentang hukumnya mengusap sepatu, mengusap kaos kaki, ya kan? Kapan waktunya sudah kita bahas. Sekarang bab baru, sholatnya orang yang tidak mendapatkan alat bersuci, yaitu debu ataupun air. Nah, begitu. Bagaimana sholatnya? Nah, begitu. Waktu itu belum ada tayamum, tapi kalau nggak ada air sekarang boleh pakai apa? Pakai apa? Tayamum. Apa pakai debu, begitu. Tapi suatu saat bisa jadi bapak nggak kedapatan debu. Misalnya bapak datang bersama keluarganya rekreasi, holiday, ya kan, ke Eropa, kan gitu. Musim salju, ada debu nggak? Nggak ada. Tapi adanya apa? Salju, kan gitu. Ya. Lebih repot lagi kalau ke bulan, ada debu nggak? Nggak tahu kita, gitu. Belum pernah ke bulan, gitu kan. Orang sana Amerika, orang Cina, orang Rusia, dan sebagainya sampai ke bulan, begitu kan. Mereka wudhu atau tidak ya nggak tahu, mereka Islam atau tidak, ya kan. Begitu. Tapi kalau kita sampai ke sana bagaimana? Sampai ke Mars, bisa jadi Pak, begitu kan. Nah, ini semuanya ada aturannya. Kalau nggak ada air, tayamum, begitu. Kalau debu nggak ada, air nggak ada, salju nggak ada, es nggak ada, embun juga nggak ada, bagaimana? Nah, di sini ceritanya. Ya, Atimal ma'a was-sa'ida bi kulli halin yasilu ala hasbi halihi. Siapa saja yang kehilangan
atau ketiadaan air dan debu dengan segala kondisinya, yusolli ala hasbi halihi, maka dia sholat dengan kondisi apa adanya. Begitu. Tidak tayamum, tidak wudu, wala i'adata alaihi. Kalau sudah selesai sholat, kemudian jam berapa itu ketemu air, ya, tidak perlu mengulangi sholatnya. Lima rawahu Muslimun an Aisyah, sebagaimana Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha ista'arat min asma'a qiladatan fahalakat. Beliau Aisyah pernah meminjam kalung dari kakaknya, namanya siapa? Asma binti Abi Bakri, ya kan itu ya. Beliau punya saudara namanya Asma. Asma ini punya suami namanya Zubair ibn Awam. Beliau yang menyiapkan perbekalan Rasulullah ketika hijrah. Nah, begitu Asma ini, begitu sama Abdullah anaknya. Abdullah belum lahir kan? Sama Zubair bin Awam. Ya. Beliau menyiapkan ontanya, kendaraannya, perbekalannya, terus stagennya dibelah. Asma ini stagen apa Pak Ustaz? Stagen, tahu nggak bahasa Indonesia apa? Selendang ini yang dihitung ini apa? Benten. Itu kemben. Nah, kemben. Kalau yang wajah itu yang diikat di tiang itu apa namanya? Orang mbah-mbah dulu kalau nggak ada stagen pakai yang panjang sebesar ini, lebarnya segini, panjangnya banyak, mau diikat di tiang mbah saya itu, diukel-ukel gitu kan. Nah, itu dibelah jadi dua oleh Asma, dibelah begitu kan, untuk tali pengikat perbekalan Rasulullah di ontanya. Itu Asma. Begitu. Maka nggak bisa dilupakan sejarah beliau. Nah, begitu ditaruh, ya, disimpan. Kemudian pas mau berangkat hijrah, Rasulullah SAW sudah siap semua perbekalannya. Kemudian mampir ke Gua Sur. Nah, begitu nginep di situ. Nah, begitu itu ceritanya Asma. Nah, cerita Aisyah meminjam, ya, Aisyah ini meminjam kalungnya Asma dalam bepergian dalam rangka mengikuti Rasulullah, begitu. Tapi ujuk-ujuk Pak hilang kalungnya, begitu. Namanya hilang, nggak tahu ini mau takdir Allah, begitu. Lalu fa'arsa Rasulullah SAW nasan min ashabi fi talabi. Setelah jalan jauh, gitu kan, Aisyah ini tertinggal. Karena apa? Nyari-nyari kalungnya. Rombongan udah berangkat, begitu, berangkat jauh, begitu. Ternyata Aisyah nggak ada, begitu. Sedang nyari apa tadi Pak? Kalungnya yang hilang, begitu. Akhirnya Rasul nyuruh para sahabat, cari itu istri saya, istri yang paling muda, begitu kan. Istrinya diajak, ternyata ketinggalan, dan di sana waktu itu bapak belum ada sinyal, kan gitu kan, belum ada sinyal, belum ada handphone, kan gitu kan, bisa bel-belan nggak ada, carilah begitu, namanya di padang pasir bapak, ya kan, susah nyarinya, cari nggak ketemu sampai fa'adrakatumus shalah, sampai waktu sholat datang, tapi belum ketemu juga. Nah, begitu. Fasallu bi ghairi wudu'in. Lalu para sahabat itu sholat tanpa wudu, begitu. Jadi nggak ada air, airnya habis. Itu hanya perbekalan untuk minum, gitu Bapak. Kok nggak tayamum? Waktu itu belum turun surat Al-Maidah ayat tayamum, gitu Bapak. Jadi akhirnya sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Falamma atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka sudah sampai pada Nabi, syakau dzalika ilaihi, begitu. Karena mereka mencarinya jauh, ya kan? Rasulullah di tempat yang lain, yang itu mencari juga. Rasulullah SAW kedatangan mereka menyampaikan bahwa kami sudah sholat tapi tanpa wudu. Nah, begitu. Tidak menerangkan tanpa tayamum. Karena apa? Ayat tayamum belum turun. Begitu Bapak rahimahullah. Fanazalat ayatut tayamum. Maka setelah itu turunlah ayat tayamum. Nah, begitu. Jadi asbabul nuzulnya tayamum di sini. Bapak rahimahullah. Jadi ketika sudah turun tayamum, faqala Usaid bin Hudayr, ya kan? Usaid mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah
punya problem apapun ya Rasulullah, kecuali Allah memberikan solusinya, kecuali Allah memberikan jalan keluarnya, begitu. Wa ja'ala lil muslimina minhu barokah, dan Allah menjadikan untuk kaum muslimin dengan adanya kasus ini keberkahan. Karena ribut Pak, ada fitnah juga ketika Aisyah kehilangan kalung itu, beliau bersama pemegang kendali ontanya, begitu. Jadi pemegang kendali ontanya ini dicurigai ada yang orang-orang munafik menuduh Aisyah berselingkuh, begitu. Begitu. Istri Nabi dituduh Pak, istri Nabi, orang munafik begitu Pak, istri Nabi jadi dituduh, begitu. Ya tuh lihat rasakan, lihat, begitu hilang. Itu hanya pura-pura aja, itu pura-pura hilang, berselingkuh dengan seorang pemuda, begitu. Katanya begitu, padahal tidak. Aisyah radhiyallahu benar-benar hilang. Ternyata ya, ketika sudah kembali lagi Rasulullah SAW ke tempat, ya, ditemukan tempatnya Aisyah, Rasul balik lagi ke tempat Aisyah. Dicari-cari nggak ketemu Pak. Lalu mereka terpaksa tawakal ala Allah, berangkat. Ontanya dibangunkan, begitu Bapak. Ternyata setelah ontanya bangun, kalungnya ketinggian onta, begitu. Itu ceritanya, begitu. Biasa onta kan jerum, apalagi jerum terus saja apa jerum, kemana lain lagi, apa begitu, deprok. Itu bahasa apa itu? Tahu nggak deprok? Tak paham ya? Jerumnya onta tahu ya? Begini kan, gitu kan? Gitu, deprok begitu. Nah ini Rasulullah akhirnya pas disuruh berdiri itu onta, apa yang terjadi? Kalungnya di bawah onta tadi ketemu, begitu. Itu beda udah kemana-mana Pak. Jadi kejadian hilang kalungnya itu jadi ayat turun, begitu. Dan syariat diturunkan juga, yaitu syariat tentang ayat fahaulai sahabat sallu ina adamu ma ja'ala lahum tahuran. Para sahabat waktu itu sholat, ya, tatkala tidak ada alat untuk bersuci, yaitu air, tapi ketemunya ya nggak ada apa-apa, turunlah ayat ketemunya, ayat itu tayamum. Wayat dzalikan lin nabi, begitu, mengadukan itu semuanya pada Nabi. Falam yunkiru alaihi, Rasulullah tidak mengingkari, tidak membantah, tidak, dibiarkan para sahabat sholat seperti itu. Ketika surat tayamum, ayat tayamum turun, Rasul tidak, ayo tayamum sholat lagi, enggak. Nah begitu. Walam ya'muru bil i'adah, tidak menyuruh untuk mengulangi lagi. Qaulna orang Nabawi wa huwa aqwal aqwal, ya, aqwa al aqwalu, ya, wa huwa aqwal aqwali, gitu ya, dalilan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini dalil yang paling kuat di antara dalil yang ada. Nah, begitu. Semuanya seperti itu. Rasulullah tidak menyuruh mengulangi tayamum, dan tidak mengulangi atau tidak menyuruh tayamum dan mengulangi sholatnya. Begitu Bapak tentang sholat yang ketidakdapatan apa tadi, alat bersuci.